Shalom, kita bertemu lagi pada hari ini dan bersyukur untuk kesempatan karena dapat merenungkan firman Tuhan bersama. Dimanapun saudara berada, kiranya anugerah dan kebaikan Tuhan terus menyertai saudara, sama ada saudara bersama keluarga atau kawan-kawan serumah. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Datanglah Roh Kudus dan penuhi kami dengan firman-Mu. Berbicaralah dan kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan merenungkan bersama tentang 2 menjadi 1. Dan pembacaan Alkitab diambil dari Matius 19 ayat 1-6. Tetapi saya akan membaca ayat yang ke-6 sahaja. Firman Tuhan berkata, dengan demikian mereka bukan lagi 2 orang, tetapi 1. Oleh itu, mereka yang telah disatukan oleh Allah tidak boleh dipisahkan manusia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara, pernikahan adalah kehendak Tuhan bagi manusia. Dalam Kejadian 2 ayat 24, firman Tuhan menjelaskan bahwa sejak manusia diciptakan, Allah lah yang merancang agar seorang lelaki akan meninggalkan ibu bapanya dan bersatu dengan istrinya, lalu kedua-duanya menjadi satu. Perkataan yang sama diucapkan Tuhan Yesus ketika orang Farisi datang untuk memerangkapnya dengan soalan, adakah Taurat membenarkan seorang lelaki menceraikan istrinya dengan sebarang alasan? Kenyataan ini merujuk kepada Ulangan 24 ayat 1-4, di mana pada waktu itu Musa membolehkan hal itu terjadi. Saudaraku yang seiman di dalam Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan bahwa dari semula Tuhanlah yang menciptakan lelaki dan perempuan. Dan ketika mereka bersatu menjadi satu daging, dalam arti menikah, itu pun adalah rancangan Tuhan. Saudara, pernikahan bukanlah inisiatif manusia, tetapi Allah. Sama seperti Allah yang berinisiatif untuk menjadikan Hawa sebagai pasangan Adam, maka Allah juga yang berinisiatif untuk menyatukan pasangan dalam satu pernikahan, sehingga pernikahan itu tidak boleh digugat oleh siapapun. Oleh itu, penting bagi setiap orang yang mau menikah agar yakin bahwa pasangan yang akan dinikahinya nanti adalah ditentukan Tuhan bagi dia. Dengan kata lain, setelah pernikahan dilaksanakan di hadapan Tuhan, maka kedua orang yang telah disatukan menjadi satu daging tidak boleh dipisahkan atau diceraikan oleh siapapun juga. Saudara, tentang perceraian, firman Tuhan dalam Maliaki 2 ayat yang ke-16 berkata, Aku Tuhan membenci perceraian. Tuhan tidak membenci orang yang bercerai, tetapi keputusan untuk bercerailah yang tidak dia sukai. Jika kita renungkan ayat ini, ada yang menarik. Bukankah tindakan kekerasan atau keganasan dalam rumah tangga, kegagalan menjaga diri, dan pengkhianatan terhadap komitmen janji pernikahan adalah 3 perkara yang sering menjadi penyebab terjadinya perceraian? Atau dengan kata lain, ketika pasangan saling mengasihi,
dapat menjaga kepercayaan pasangan dan sungguh-sungguh menjaga komitmen perjanjian pernikahan sampai maut memisahkan, perceraian tidak mungkin akan meruntuhkan rumah tangga mereka. Oleh itu, bagi kita yang sedang dalam pelayaran bahtera rumah tangga bersama pasangan, kiranya renungan hari ini akan menjadi peringatan dan pendorong bagi kita untuk menjaga pernikahan supaya dunia ini dapat melihat bahwa ada sesuatu yang berbeza di dalam pernikahan Kristen. Kiranya renungan firman Tuhan ini akan menjadi berkat dan menguatkan pernikahan dan institusi keluarga kita. Bersama keluargaku melayani Tuhan, patuhi perintah kawalan pergerakan, stay at home, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami renungkan. Kiranya akan menjadi peringatan bagi kami untuk berjalan bersama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.